Negara-negara lain begitu perekonomian itu membaik, ya pendapatan per kapita itu naik, ya, kesejahteraan meningkat lah. Ya, kesejahteraan meningkat, konsumsi beras per kapita itu turun. Gitu. Karena digantikan dengan sumber makanan lain, terutama protein gitu. Indonesia ini enggak, dinamika harga dan kesediaan beras ini akan bisa menentukan keberlanjutan dan keberhasilan dari pemerintah secara politis ya. Nah, sekarang Menteri Pertanian juga ditugasi sebagai kepala Badan Pangan Nasional ya. Nah, sehingga kita jadi sulit membedakan. Secara hukum sebenarnya HPP hanya mengikat pemerintah. Ya, makanya saya suka bingung gitu terkait dengan gabah. Loh, kenapa ada instruksi bahwa swasta itu juga membeli harus sesuai HPP? Saya bingung tuh. Kalau dia mau beli 7.000 kan ya boleh. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, seorang ekonom senior yang punya pengalaman macam-macam, peneliti sudah, penulis sudah, pernah juga memberi masukan serius di pemerintahan. Karena itu saya suka mengundang beliau, yaitu Bapak Edi Priyono. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali. Agak lama nih kayaknya, kita sebulan kayaknya lebih di sini ya. Nah, kebetulan pemirsa saya memperoleh rilis pendapat dari beliau dengan lembaganya terkait dengan beras ya, harga beras. Tapi karena ini kanal literasi, mungkin saya tarik lebih jauh Pak Edi, karena saya tahu Pak Edi pernah studi tentang ini. Kita tarik agak jauh saja, sebetulnya beras ini dalam perkembangan kebijakan atau politik ekonomi Indonesia ini digambarkan secara sederhana, timelinenya seperti apa Pak? Iya, ini juga jadi ingat dulu zaman kuliah tuh saya tuh. Yeah. Jadi kalau di dunia akademis itu kan selalu dibilang bahwa beras itu bukan hanya komoditi ekonomi, tapi juga komoditi politik gitu. Wah, itu kan gitu. Nah, jadi beras itu penting bukan seperti komoditas lain, oleh karena itu dia harus diurus secara khusus. Karena kenapa disebut komoditas politik? Karena dinamika harga dan kesediaan beras ini akan bisa menentukan keberlanjutan dan keberhasilan dari pemerintah secara politis ya. Pemerintah periode manapun ya. Periode manapun, dan ini sangat disadari oleh kalau dalam catatan kita sih Pak Harto ya. Pak Harto ya. Jadi begitu Orde Baru, masuk ke Orde Baru, itu beliau kemudian pemerintah lah ya. Pemerintah kemudian membentuk yang sekarang kita kenal sebagai Bulog, ya, Badan Urusan Logistik. Meskipun kita harus katakan bahwa Bulog dulu itu tidak sama persis dengan sekarang. Karena dulu Badan Urusan Logistik itu kan seperti lembaga pemerintah non departemen kalau dulu istilahnya itu ya. Nah, sekarang kan sebagai BUMN ya. Ada wacana untuk mengembalikan lagi fungsinya sebagai lembaga pemerintah non kementerian, non KL lah gitu ya. Tetapi itu kan di satu sisi kan menggambarkan bahwa ini beras itu khusus gitu ya. Beras ini penting, dan tugas Bulog waktu itu ya sederhana ya, yaitu mengatur distribusi, melakukan stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan. Saya kira esensi dasar dari fungsi Bulog juga sampai sekarang juga masih sama, meskipun kemudian ada tambahan beberapa perubahan ini ya. Beberapa perubahan, tapi esensi menjaga ketersediaan, kemudian stabilisasi harga yang terpenting itu juga masih melekat sampai sekarang gitu ya. Dan perubahan jadi status menjadi BUMN itu kan sejak tahun 2000-an. Saya lupa persisnya, mungkin 2003 atau 2000 berapa, tapi udah 2000-an ya. Jadi dia lama sebagai lembaga pemerintah non departemen. Nah, ini menunjukkan pentingnya. Nah, kenapa kok dia menjadi komunitas politik? Karena makanan utama kita kan beras. Hampir seluruh rakyat makan beras. Saya pernah tuh tahun 90-an akhir, saya ingat sekitar krisis ekonomi lah dulu. Saya punya partner penelitian orang Jepang. Dia datang ke sini gitu kan. Di luar topik penelitian, karena dia peneliti gitu, dia bilang, saya heran gitu kan. Indonesia ini sedikit anomali. Apa rupanya? Terkait beras gitu. Negara-negara lain begitu perekonomian itu membaik, ya pendapatan per kapita itu naik. Ya, kesejahteraan meningkat lah. Ya, kesejahteraan meningkat, konsumsi beras per kapita itu turun. Gitu. Karena digantikan dengan
sumber makanan lain, terutama protein gitu. Indonesia ini enggak, dia bilang gitu kan. Oh, bagus ya. Ya pendapatan per kapita udah naik terus, tapi konsumsi beras per kapita itu tinggi. Nah, menunjukkan bahwa kita ini memang pemakan nasi, pemakan beras, dan bahkan masyarakat yang dulu secara tradisional itu tidak makan beras pun pada akhirnya makan beras, makan nasi gitu ya. Menunjukkan bahwa dia semakin, itulah kenapa kemudian menjaga perut rakyat ini kemudian menjadi sangat penting, bukan hanya secara ekonomi tapi juga secara politik. Saya dulu pernah baca buku lama, sudah zaman-zaman 20-an tahun yang lalu. Katanya juga salah satu pertimbangannya beras ini yang paling signifikan mempengaruhi tingkat inflasi. Benar nggak, Pak Edi? Jelas, karena kan tadi ya, karena dia makanan pokok. Jadi kalau kita lihat struktur belanja masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah gitu ya, mayoritas ya pangan dan mayoritas itu nasi gitu ya. Nah kemudian kalau beranjak menjadi pendapatannya meningkat, kan berlaku yang ada kalau di teori ekonomi namanya kurva Engels, kurva Engels bukan angel ya, kurva Engels ya. Itu nanti semakin tinggi pendapatan, maka proporsi pendapatan yang digunakan untuk pangan termasuk beras itu akan proporsi ya, proporsi, bukan nominalnya gitu ya. Nah ini yang membuat kemudian kalau dia naik maka akan banyak yang teriak. Dan karena porsinya besar maka pengaruhnya terhadap inflasi juga besar, andil inflasinya juga besar. Karena memang dihitungnya rata-rata tertimbang ya. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, yang tertinggi di garis kemiskinan itu juga masih beras ya sampai sekarang ya. Betul. Oke, berarti beras ini udah jelas komoditas yang sangat penting. Nah, kita beranjak ke sekarang. Ya, kalau dulu ya gampangannya kita banding ekstrim aja dengan zaman Soeharto. Ya, itu kan segala sesuatu berpusat kepada beliau. Lalu beliau mendelegasikan lah salah satunya ya Bulog kan. Bulog itu kalau seingat saya jadinya ya menentukan hampir segala aspek utama dari soal beras ini kan. Nah sekarang ini misal anggap aja saya orang awam ya, ini kan juga bingung kok yang berkaitan dengan beras ini ada banyak lembaga, misal ya saya beri contoh Kementerian Pertanian kan juga bicara beras, bahkan selalu bicara beras tuh Pak Menteri Pertanian, kita sudah swasembada beras, stok beras kita cukup. Kemudian yang kedua ya otomatis kan juga Menteri Perdagangan, karena dia yang kita sudah nggak impor lagi kan, membenarkan. Yang ketiga itu ada Badan Pangan Nasional kan, saya itu kan badan baru tuh meskipun bukan periode ini ya, Badan Pangan Nasional. Lalu Bulog masih ada. Nah kalau kita ini misal masyarakat ini beras kok harganya tinggi atau minimal volatile ya, dan stoknya kadang nggak ada. Itu gimana Pak memahami yang sekarang ini lembaga-lembaga itu? Oke. Jadi kita mau yang gampang dulu aja ya. Yang pertama adalah Bulog nih, posisi sekarang. Posisi sekarang Bulog itu pelaksana. Ya, pelaksana. Dia bukan penentu kebijakan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau melakukan operasi pasar itu berarti melepas stok. Ya. Biasanya dilakukan ketika harga itu tinggi, stok beras Bulog itu dilepas supaya harga bisa terdorong. Itu juga dia atas perintah. Jadi melaksana, termasuk volumenya itu juga perintah. Kemudian kalau misalkan dia mau menyalurkan bantuan pangan berupa beras ya, kan ada ya bantuan pangan beras ya, bantuan bansos ya itulah gitu ya. Itu juga harus atas perintah, perintah dari Kementerian Sosial atau Menteri Sosial gitu ya. Jadi Bulog itu bukan penentu kebijakan, termasuk misalkan harga acuan, harga eceran tertinggi untuk berbagai macam komoditi yang ada acuan harganya ya. Itu juga bukan Bulog yang menentukan. Jadi dia pelaksana, itu yang gampang dulu. Nah kemudian yang gampang dulu sebelum kita ke Badan Pangan, sebelumnya kan Badan Pangan ini nggak ada. Badan Pangan ini kan baru belakangan kan, belum ada 10 tahun. Ya. Nah ini kan ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan. Ini dua ujung tombak utama. Iya betul. Gampangnya adalah Kementerian Pertanian itu di hilir, di hulu, maaf salah. Kementerian Perdagangan ini dihilir, ya. Jadi kalau misalkan harga itu naik, gitu ya, maka Kementerian Perdagangan yang harus monitor. Waktu itu sebelum ada Badan Pangan sekali lagi ya. Nah kemudian kalau ternyata itu hasil penyelidikan dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa ini karena memang pasokannya kurang. Nah dia harus ngomong dengan Kementerian Pertanian gimana nih, gitu produksinya gimana, apa sih bisa ditingkatkan atau tidak? Kalau tidak maka akan diimpor. Makanya dulu sering ada
bukan konflik sebenarnya ya, tapi sering ada perbedaan orientasi ya antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Kalau Kementerian Pertanian kan otomatis kan mendahulukan kepentingan petani. Jangan impor lah kalau bisa. Nah, gitu kan. Sementara Kementerian Perdagangan kan menjaga hilir kan. Kalau bisa harga jangan terlalu tinggi, jangan naik, kasihan konsumen, sehingga dia kalau memang harus impor ya impor gitu ya. Oleh karena itu impor ini sering menjadi diskusi yang diskursus kebijakan, perdebatan kebijakan yang menurut saya sehat gitu ya. Di antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Nah, jadi gampangnya gitu, Kementerian Pertanian itu di hulu, perdagangan itu di hilir. Lah ya. Nah, kemudian muncul Badan Pangan. Sebagian dari kewenangan Kementerian Perdagangan dan sebagian dari kewenangan Kementerian Pertanian itu ditarik ke Badan Pangan Nasional. Dan kalau mau gampangnya, Badan Pangan Nasional ini adalah policy maker-nya. Jadi fungsi kebijakannya ada di sini nih. Makanya tadi saya sebut di awal, misalkan kita ingin menetapkan harga maksimum, harga eceran tertinggi, atau harga dasar, sekarang disebutnya harga pemilihan pemerintah, ini yang menentukan adalah Badan Pangan Jadi Nasional. bukan Bulog sendiri ya? Bukan. Oh, dia pelaksana aja ya? Ya, gitu. Harus beli harga sekian dari panen itu dia ya? Dan Begitu dia juga menjalankan fungsi koordinasi, Mas, Badan Pangan. Dia punya kewenangan untuk mengkoordinasikan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Bulog. Dia punya kewenangan itu. Nah, itu kan misal ya, tetapi kita bicara publik ini ya. Publik ini kan taunya dari berita, Pak. Kalau Pak Edi kebetulan karena tahu jeroan gitu bisa lah memahami. Tapi publik kan taunya dari berita nih. Kenapa yang sering ngomong beras ini malah Menteri Pertanian? Bappenas saja jarang loh, Pak. Bulog jarang. Nah, sehingga misal nih, ini saya tanyakan ke Pak Edi, kan selalu dikatakan jumlah produksi beras, ya berarti dari padi ya, melebihi konsumsi satu. Yang kedua, karena kebetulan di tahun-tahun yang lampau itu pernah impor yang cukup banyak, 23, 24. Sekalipun itu barang sudah dijual, tapi kan terjadi pergantian stok. Stoknya masih over gitu. Yang ngomong adalah Menteri Pertanian. Bulog aja jarang ngomong. Nah, Bappenas juga apalagi. Ini mungkin soal cara komunikasi ke media. Tetapi jadinya kan menimbulkan kita netizen itu bertanya-tanya. Karena kan kalau sederhananya itu kan bukan soal jumlahnya saja, tapi tadi seperti kata Pak Edi, distribusinya. Gimana Pak menggambarkan tata kelola ini secara sederhana dulu? Sekarang yang membuat kita jadi agak sulit ya membedakan, karena Pak Menteri Pertanian sekarang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pangan. Iya. Nah, sehingga ketika beliau menyampaikan sebuah statement, ini kan kita sulit itu membedakan. Resmi dia Kepala sementara Resmi, resmi Kepala Badan Pangan sekarang. Itu adalah Menteri Pertanian. Iya. Oh, bukan orang yang berbeda ya? Sebelumnya orang yang berbeda. Sebelumnya orang yang berbeda. Sehingga nanti ketika berbeda kan jelas ya, oh ini Kepala Badan Pangan yang menyampaikan, oh dia memang ranahnya di policy. Oh ini Menteri Pertanian, ranahnya di hulunya. Nah sekarang Menteri Pertanian juga ditugasi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Ya. Nah sehingga kita jadi sulit membedakan kalau problem untuk kita. Tapi kalau bagusnya ya tentu saja ya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pangan ya otomatis selalu terkoordinir orangnya satu gitu kan. Nah, gitu. Nah jadi itu ya. Jadi kalau sekarang mungkin akan membantu kalau mungkin sekedar usul ya buat Pak Amran sebagai Menteri Pertanian. Nah, kalau ketika beliau mungkin menyampaikan sebagai Kepala Badan Pangan, mungkin sebaiknya beliau state di awal ya. State di awal. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebagai posisi sebagai Kepala Badan Pangan. Karena strukturnya beda. Pejabatnya eselon satunya juga beda-beda itu. Beda-beda dengan misalkan kayak Bappenas ya. Dia kan Menteri Perencanaan, garis miring Kepala Bappenas. Tapi buahnya satu, satu organisasi. Ya, gitu. Kalau Badan Pangan ini dua organisasi. Dua organisasi yang berbeda. Oleh karena itu kalau mungkin boleh usul akan buat clear buat masyarakat awam terutama ya. Yaitu ketika beliau menyampaikan statement ya mungkin sebaiknya diperjelas ya. Ini beliau sebagai Menteri Pertanian atau beliau sebagai Kepala Badan Pangan, atau mungkin dalam satu kasus bisa saja dua-duanya bisa saja, tapi clarity itu penting gitu, karena kita biar paham ya. Juga. Nah itu terkait dengan itu kan tadi Pak Edi udah bilang tuh ada soal harga ya. Kita mungkin dapat gambaran sedikit tuh apa sih yang dimaksud harga. Apa ada istilah-istilahnya HET apa-apa gitu? Ya, ini kelihatannya simple Pak, tapi kalau baca berita saya bingung sering. Ini penting ini, bukan hanya untuk masyarakat ya. Bahkan dulu ketika saya masih di dalam pemerintahan itu, ketika rapat-rapat tuh saya sering ingatkan prinsip-prinsip.
Jadi secara prinsip itu ada 3. Ini yang berbeda yang perlu kita pahami karena konsekuensinya beda. Yang pertama yaitu yang disebut sebagai harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi ini mengikat siapapun yang ada di pasar. Secara regulasi loh ya, bahwa dalam prakteknya ditegakkan atau tidak itu nomor Berarti kalau melanggar itu melanggar hukum dong. Melanggar ini melanggar regulasi, melanggar aturan. Bahwa sanksinya itu nanti entah pidana, entah administrasi itu lain. Tapi yang jelas dia nggak boleh itu gitu. Jadi harga eceran tertinggi ini mengikat semua, baik swasta maupun pemerintah, BUMN dan sebagainya. Nah ini kalau beras, ini ada 2 jenis beras yang ada HET-nya, yaitu beras premium dan beras medium. Gitu. Kalau premium yang kualitasnya lebih tinggi lah. Tapi gitu. ada ininya ya, ada karakteristiknya. Ada lah gitu. Kalau mau ada beberapa karakteristik ciri-ciri, tapi yang paling gampang itu tingkat pecahnya. Jadi kalau beras premium itu pecahnya tidak boleh lebih dari 5%. Kalau medium itu sampai 20% masih oke gitu. Nah, beras premium maupun medium itu ada harga eceran tertingginya. Nah, yang kedua adalah yang disebut sebagai harga acuan. Harga acuan ini ada disebut harga acuan pembelian, ada harga acuan penjualan. Dulu waktu masih di Indonesia saya sering ingetin, memang bedanya apa sih? Ada orang yang jual ya otomatis ada yang beli itu. Udah itu harga acuan aja lah. Gitu. Jadi coba kita kesampingkan dulu itu pembelian atau penjualan. Ini ada harga acuan. Harga acuan ini ada harga acuan di tingkat produsen, di tingkat konsumen. Tidak semuanya seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Contohnya misalkan untuk ayam ya, daging ayam, juga untuk telur itu ada harga acuan di tingkat produsen, harga acuan di tingkat konsumen. Nah, kalau harga acuan sesuai dengan namanya, dia tidak mengikat. Jadi sebenarnya harga acuan itu adalah lebih sebagai alarm bagi kita sebagai pemerintah. Kalau dia harga di pasar sudah melebihi harga acuan atau dalam beberapa kasus lebih rendah, itu juga kita perlu melakukan sesuatu. Tidak selalu yang lebih tinggi loh Mas yang jadi persoalan. Kalau lebih rendah itu. Contohnya telur ini belum lama, sampai sebulan yang lalu harga telur itu jatuh sampai di bawah harga acuan, gitu ya. Dan itu menjadi masalah kan, gitu. Masalah karena kaitannya peternak. Tapi penting untuk saya sampaikan bahwa harga acuan itu sifatnya tidak mengikat. Nah, yang ketiga adalah yang disebut sebagai HPP, harga pembelian pemerintah, bukan harga pokok produksi ini. Biasanya di akuntansi harga pokok produksi itu ya. Harga pembelian pemerintah. Ini mengikat tapi hanya mengikat pemerintah. Saya kasih contoh, HPP itu adalah untuk gabah. Gabah sekarang itu HPP adalah 6.500 per kilo. Berarti Bulog harus itu. Kalau Bulog atau pemerintah beli, harus harga seperti itu, 6.500, nggak boleh. Nah, secara hukum sebenarnya HPP hanya mengikat pemerintah. Ya, makanya saya suka bingung gitu terkait dengan gabah. Loh, kenapa ada instruksi bahwa swasta itu juga membeli harus sesuai HPP? Saya bingung tuh. Kalau dia mau beli 7.000 kan? Ya boleh gitu. Dan juga sebaliknya, saya bicara secara peraturan ya. Jadi 3 ya tadi HET, harga eceran tertinggi itu mengikat siapapun. Harga acuan itu sebenarnya tidak. Beras ada harga acuannya? Nggak ada, karena sudah ada HET. Ya, sudah ada HET. Tidak ada harga acuan. Tapi banyak pangan lain ada. Banyak pangan lain, hampir semua telur yang kita sebut, gitu telur, daging ayam, gula pasir, bawang putih, bawang merah itu ada. Cabai itu ada harga acuannya. Ada HPP. Kalau HPP ini sedikit juga karena hanya terkait jagung itu ada HPP-nya. Yang Bulog harus beli atau pemerintah harus beli lah ya. Harus, kalau mau beli harus dengan harga itu. Gitu. Kalau mau lebih harus ada alasannya, misalkan dispensasi dari Badan Pangan. Jadi kalau misalkan kan di satu wilayah Bulog misalnya, wah dia harus beli lebih tinggi, harus ada perintah atau persetujuan. Kalau enggak salah dia nanti pas di audit itu. Ribet juga ya. Gitu. Berarti dari sisi konsumen itu yang lebih bisa dikatakan lebih sangat langsung itu adalah HET ya, dari sisi konsumen. Nah, kan saya tuh suka tuh dibaca berita. Dulu sih suka nonton TV, sekarang jarang. Jadi cuma di berita-berita saja itu HET itu apakah sama di semua wilayah? Pertanyaan pertamanya dulu. Kan tadi ada premium dengan medium. Medium beda. Nah, kalau antar wilayah ada nggak? Ya, masing-masing itu beda antar zona di sebenarnya. Oh, zona. Yang satu itu zona 1. Zona 1 itu kalau mau gampangnya kita bayangkan adalah dia sentra produksi lah. Jadi zona 1 itu meliputi
Jawa, Bali, NTB, plus Lampung dan Sumatera Selatan. Ya. Zona 2 itu adalah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Kalimantan, tadi yang masuk zona 1, Jawa, Bali, NTB, Lampung, Sulawesi Selatan, plus Sulawesi. Sulawesi Selatan. Kalau zona 2 itu adalah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan sama Kalimantan. Ya, sama NTT. Nah, zona 3 itu Maluku, Papua. Nah, ini HET-nya beda-beda nih, Mas. Kalau kita bicara beras medium misalkan ya, beras yang yang paling banyak dikonsumsi. Paling banyak sekitar 60-an% ya itu konsumsi beras kita itu beras medium. Itu di zona 1 itu 13.500 per kilo. Saat ini. Itu bisa berubah-ubah ya HET? Bisa berubah. Tapi pengumuman ya. Diumumkan dan nggak terlalu cepat berubah. Nggak terlalu cepat, oke. Kalau zona 2 itu 14.000 per kilo. Nah, kalau zona 3 Maluku Papua itu adalah 15.000. Oh ya, karena yang satu ini memang sentra produksi ya. Itu. Nah, jadi kalau orang menjual di atas itu harga eceran tertinggi ya, secara regulasi dia salah. Melanggar. Gitu. Nah, itu jadi masuk nih yang pemantauan dari lembaga risetnya Pak Edi itu dipantau ya, terus mesti. Karena memang saya lihat ada baiknya juga sih harga ini selain di berita juga memang ada beberapa portal yang online yang langsung ya pada ini ada indikasi di banyak wilayah melebihi HET. Gimana itu penjelasannya, Pak? Oke, sebelum ke situ saya mesti jelaskan dulu bahwa tadi kan HET untuk beras medium ya. Untuk beras premium juga ada, karena ini nanti ada implikasinya itu ya. Nanti implikasinya jadi beda. Jadi kalau untuk beras premium zona 1 itu 14.900 per kilo. Dari 13.000 yang medium 13.500 yang medium. Hampir 2.000 ya, 1.900. Ya, 14.900 untuk premium di zona 1, 15.400 premium zona 2, dan 15.800 premium di zona 3. Selisihnya hampir 11.000, 12.000. Nah, kenapa ini harus saya sebut ya? Karena kalau beras premium tadi kan sebenarnya kan standar teknisnya kan tingkat kepecahannya, ada derajat sosoknya, tapi itu kan tidak gampang dilihat ya. Kalau mau gampangnya, tidak kasat mata. Kalau mau gampangnya beras premium itu yang dikemas itu loh. Sedangkan yang beras medium itu yang curah gampangnya gitu. Gampangnya gitu ya. Tapi bisa dong orang mengemas yang medium dijual premium. Bisa. Nah, yang beras premium biasanya ya, meskipun tidak selalu, itu dijualnya di retail modern. Di retail modern. Jadi retail modern, minimarket, supermarket itu tidak menjual beras medium, dia menjual beras premium gitu ya. Karena itu nanti ada konsekuensinya gitu ya. Nah, tadi yang ditanyakan Mas Awalil, hasil pemantauan lembaga kami Akademika, ini kami kan melakukan pemantauan harga secara rutin menggunakan data pemerintah ya. Kita nggak cari data sendiri ya. Data dari Kemendak menunjukkan bahwa harga beras di semua zona secara rata-rata itu baik premium maupun medium itu berada di atas HET. HET-nya gitu. Ini masalah. Premiumnya juga ya. Premium juga, medium juga, gitu ya. Di semua zona secara rata-rata di atas HET. Nah, ini kan kemudian padahal tadi kita sudah diskusikan, padahal HET ini harusnya mengikat kan, gitu kan. Nah, ini terus mesti gimana nih, kan gitu ya. Itu masa mau ditindak ternyata yang melakukan banyak banget. Nah, atau bagaimana? Dan itu tadi yang saya sempat sampaikan, ini nanti ada konsekuensinya. Misalkan begini. Jadi kalau sekarang harga di pasar premium maupun medium itu sudah di atas HET, lalu langkah kita apa? Kalau kita pegangannya regulasi, mereka salah. Nah, terus gimana nih? Salah ini mau ditegakkan, mau di-enforce ya? Atau bagaimana? Nah, selama ini yang dilakukan penegakan secara tegas itu hanya di retail modern dan itu artinya untuk beras premium. Gitu ya. Mungkin karena lebih gampang, Pak. Tinggal lebih gampang menindaknya. Mungkin juga karena berhubungan dengan retail modern ya. Jadi kalau beras medium di pasar tradisional itu kan di warung-warung itu kan penjual kecil dan sebagainya. Mungkin ada toleransi itu. Mungkin, tapi ini mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Tapi sejauh pengalaman saya, yang penegakan hukumnya cukup keras itu adalah beras. Dan memang banyak diberitakan, Pak. Ya, premium. Banyak diberitakan. Ya. Nah,
kita hasil pemantauan jelas bahwa sekarang itu rata-rata harga di semua zona di atas. Di semua zona ya rata-rata. Di semua zona ya. itu di atas HET. Sekarang gimana? Kalau kita mau tegakkan, nanti bisa langka loh beras ini. Iya. Dan itu sudah pernah terjadi. Oh, oke. Ya. Itu nanti tergantung kepada, jadi beras premium mahal ini karena apa? Karena kalau gabahnya mahal, mau nggak mau berasnya ya mahal. Kalau nanti harga gabahnya mahal, kemudian pedagang, penjual dipaksa menjual sesuai HET dan membuat mereka rugi, Ya. mereka dilematis, tetap jual HET rugi. Ya. Kalau di atas HET, nanti takut sama Satgas Pangan Polri. Akhirnya mereka kadang-kadang memilih tidak jualan. Sudah pernah terjadi. Ada Satgas Pangan Polri ya? Iya. Oh, iya. membantu ya? Penegakan, Polri? jelas. Iya, Satgas iya. Pangan, Oke, penegakan. iya. Ya. Nah, jadi itu sudah pernah terjadi. Awal tahun 2024, waktu itu saya masih dalam pemerintahan, itu terjadi kekosongan beras premium di retail modern. Oh, sampai sempat begitu ya? Ya, karena mereka takut gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita tadi kan cerita bahwa sekarang itu harga beras mahal. Penyebabnya apa? Kalau kita baca, itu lebih penyebabnya karena gabah mahal. Gabah ya? Iya, kan gini Mas, gampangnya gini ya. Kalau harga beras itu kurang lebih adalah 2 kali lipat harga gabah, gampangnya gitu ya. Jadi kalau gabah itu 6.500, maka beras itu paling enggak 13.000. Nah sekarang harga gabah di berbagai daerah, termasuk di seperti Jawa Timur dan Lampung, salah satu sentra produksi penting, itu saya baca udah 7.000. Di daerah-daerah yang lain sentra produksi udah 6.900. Lebih tinggi dari HPP-nya pemerintah. Lebih tinggi daripada HPP-nya pemerintah. Maksa dong kalau pemerintah mau beli 6,5. Nah, Kita nggak tahu ya. kasihan petani. Ya kasihan. Kasihan petani kalau Iya, dipaksa iya, beli 6,5 padahal Iya, tidak. dia Nah, bisa jual 6,9. penyebabnya apa? Karena siklus produksi, Mas. Ini kan padi atau beras ini kan bukan barang pabrik yang bisa diproduksi kapan aja ya. Dan biasanya kan musim tanam, musim produksi padi, beras itu kan dibagi 3 fase ya. Katakanlah Januari atau Februari sampai Mei, itu biasanya panen besar. Iya. Panen besar, kemudian katakanlah Juni gitu ya sampai September itu panen yang kedua itu lebih sedikit. Nah, Oktober sampai Januari tahun berikutnya itu masa paceklik, masa musim kering biasanya. Nah, sekarang itu kan kita udah masuk fase kedua, di mana produksi itu turun. Kalau kita orang ekonomi gampang paham bahwa berarti harganya naik. Nah, poin saya adalah kalau ternyata kenaikan atau tingginya harga beras, kita ngomong beras premium katakanlah, itu karena gabahnya mahal, sulit kita kalau kebijakannya adalah penegakan HET, karena nanti bisa membuat beras itu kosong, kecuali kalau tingginya harga karena kecurangan. Nah itu kan bisa ya, bisa kok, kita ajak bicara aja, kita undang pemerintah, Kementerian Pertanian, Badan Pangan, bisa undang penggilingan besar karena mereka yang banyak menguasai produksi maupun industri. Jumlahnya nggak banyak kok, 5 atau 6 gitu. Ini aja diajak bicara secara terus terang ya, beli gabahnya di mana, berapa dan sebagainya. Dan kalau harga gabahnya memang mahal, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa harus jual sesuai HET, rugi. Atau kalau lebih dari itu takut sama aparat, mereka akan milih nggak jualan. Dan itu sudah pernah terjadi. Ini kayaknya berlangsung Juli ya. Juni kayaknya mulai ya sudah. Juli yang terutama sekali ya. Sudah. Atau begini Pak, jangan-jangan juga ada faktor di luar gabah tentu tambahan ya. Karena kan banyak hal terkait ongkos produksi itu naik Pak. Jadi kan ya kita tahu BBM, nanti solar, distribusinya, plastiknya. Jelas. Jadi double ya. Tapi yang jelas menjadi komponen terbesar itu adalah gabah gitu kan. Berarti kondisinya. Bagaimana kalau pemerintah ternyata nanti mengambil kebijakannya menaikkan HET, Pak? Menaikkan HET bisa saja, tapi nanti juga begini, karena beras kan belum fluktuasi. Nanti pas musim panen raya, karena HET itu jarang turun ya, HET itu kecenderungannya dinaikkan. Gitu kan. Makanya kalau ada yang bilang, ada yang usul supaya harga eceran tertinggi ini disesuaikan dengan musim. Gitu. Bisa turun gitu. Itu predictable kok dari tahun ke tahunnya seperti itu kok. Kalau musim panen raya HET-nya sekian, kalau musim yang di luar itu HET-nya sekian, bisa seperti itu. Berarti dalam konteks ini yang punya wewenang itu Bappenas ya, Badan Pangan Nasional. Ya, tapi tadi ya karena Menteri Pertanian juga sering bicara ini. Nah, kembali ke
hal umumnya Pak. Kenapa masyarakat, bahkan saya yang ekonom, itu kadang, loh ini katanya beras berlimpah, kan begitu. Jadi begini, ini kan kita paham nih, ada situasi di mana gabah sedang naik karena ada faktor musim. Tapi toh stok di Bulog banyak. Mengapa tidak ya sekurang-kurangnya jangan yang premium deh, yang medium, gimana Pak? Itu yang sering dipertanyakan ya. Kenapa harga tinggi padahal stok berasnya Bulog gitu ya? Tinggi beras sekali. Bulog ini kebanyakan yang medium. Ya, 5,3 juta ton. Itu tinggi sekali kan. Loh, kalau saya bilang justru gitu kan. Karena melimpahnya ada di gudang Bulog bukan di pasar. Bukan di pasar. Gitu. Harga kan dibentuk di pasar bukan di gudang Bulog gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini yang tadi kita akan kembali kepada esensi dasar dari fungsi Bulog. Salah satu fungsi utamanya kan stabilisasi harga. Jadi harusnya ketika harga tinggi, ya sebelum katakanlah ada opsi menaikkan HET seperti yang tadi sempat disinggung, dicoba dulu ngelepas beras Bulog dong dalam jumlah yang signifikan. Sebutlah 1 juta. Katakanlah 1 juta ton gitu ya, atau 1,5 juta ton. Kan masih besar juga. Karena memang itu fungsinya untuk stabilisasi untuk mengendalikan harga. Dan kalau pemerintah jual kan pasti sesuai HET. Jadi secara teori kalau jumlahnya cukup besar, maka harga akan tertekan turun. Karena kemudian masyarakat akan banyak membeli beras Bulog. Yang ke pasar permintaannya kemudian agak berkurang. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau pemerintah tidak melakukan penyesuaian HET dan saya bisa memahami, maka yang bisa karena dilakukan. Tadi kan beras ini komoditas tidak hanya ekonomi, politik. Kalau HET dinaikin ya panjang cerita. Betul. Maka yang bisa dilakukan adalah melepas stok cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog dalam jumlah yang cukup besar, 1,5 juta ton. Itu. Nah, ini berbeda dengan kondisi yang tadi saya sempat sebut awal 2024. Karena waktu itu stok Bulog itu sedikit sekali, kurang dari 1 juta ton. Kan ngimpornya di 2024 yang banyak. Jadi nggak punya ruang juga untuk melakukan. Nah, sekarang kita punya ruang, kita punya kesempatan untuk melakukan. Tapi kalau data Bulognya benar, Pak. Ya, saya terpaksa kita berasumsi benar karena diumumkan bolak-balik ya. Saya positif tinggi, karena udah diomongin bolak-balik. Kita diomongin bolak-balik. Nggak bisa ngecek juga kitanya. Gitu ya. Tapi anggap aja itu benar kan, berarti ada opsi itu ya, Pak. Nah, selain itu ini saya juga kembali hanya dari berita-berita aja. Itu katanya ada ancaman El Nino sekarang ini di banyak negara termasuk Indonesia. Gimana itu, Pak? Berarti kan bisa saja nih Agustus, September ini lebih buruk dari biasanya. Iya, El Nino kan diperkirakan oleh BMKG akan datang Agustus ya. Ini kalau karena di negara lain sudah ada yang kena. Ya, dan El Nino-nya El Nino super katanya gitu. Ya, jadi ini kering banget gitu ya. Nah, itu akan menjadi ancaman tersendiri bagi produksi beras gitu. Dan ya kalau teorinya ya akan turun, apalagi tadi sudah saya singgung juga sampai akhir tahun sampai awal tahun berikutnya itu secara musim memang produksinya sedikit. Lebih sedikit dari ditambah El Nino itu akan ini, dan ini kan penyakit kita. Jadi di kita itu kan masih banyak sawah-sawah yang tidak beririgasi teknis. Gitu. Jadi pengaruhnya besar, Pak ya. Pengaruhnya besar karena kemudian kita mengandalkan curah hujan. Gitu. Ada El Nino kering ya. Jadi El Nino itu secara teknis dia membuat kering, susah dapat air. Susah dapat air. Tapi kalau kita punya irigasi teknis bendungan, harusnya bendungan itu fungsi utamanya itu, bukan? Ini saya khawatir kita tidak pernah mengevaluasi nih bendungan dibangun di mana-mana itu kok jumlah atau luasan sawah yang beririgasi teknis ini meningkat atau enggak gitu loh. Ini karena yang diberitakan itu adalah peresmian. Nah itu bukan. Saya mungkin kebetulan saya mengamati data, bukan data bendungannya, Pak, data nilai aset pemerintah. Saya terkejut itu, Pak. Beberapa tahun terakhir itu secara nilai total, jadi penambahan dengan penyusutan itu stagnan loh, Pak. 5 gitu ya? Bisa jadi ada kaitannya dengan itu kan. Tentu kita menduga ya kita perlu informasi lebih jauh bahwa berarti cakup. Tapi Pak Edi sangat menekankan bahwa El Nino ini kalau karena datangnya El Nino ini juga setiap beberapa tahun sekali kan berulang ya. Yang jelas di 2026 ini ada ancaman serius ya. Dan kelihatannya
beberapa lembaga pemerintah, BMKG tadi sudah tahu ya? Sudah tahu, kita setiap tahun itu BMKG itu datanya bagus sekali, Mas. Iya. Dia bisa mempredik curah hujan sampai level kabupaten. Jadi kita tahu nih, misalkan daerah mana yang akan panen tapi curah hujannya tinggi. Kita bisa ingetin tuh, daerahmu hati-hati ya. Ini kamu bulan ini akan panen tapi curah hujan tinggi. Karena kalau curah hujan tinggi, maka produksi dan kualitas jumlah maupun kualitas gabah itu akan turun ya. Nah, ini akan kering dan sebagainya. Udah tahu gitu ya. Tapi berdasarkan ini berarti tadi sebetulnya kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, opsi yang dimiliki pemerintah saat kita bicara ini masih ada lah. Satu misalnya terkait dengan harga supaya kalau nggak mau ngerubah HET ya Bulog lepas. Kemudian ketika ini mau El Nino tentu perlu jangka menengah ya untuk El Nino berikutnya kita. Tetapi sekurang-kurangnya kita waspada nih akan terjadi ini kan. Begitu ya Pak Edi? Nah kalau yang lebih teknis Pak, karena kita ini selalu masalah-masalah barang-barang yang penting ini adalah tidak merata gitu loh Pak. Jadi kan istilahnya berasnya banyak, tapi ada daerah-daerah itu masih nggak ada masalah di mana di zona-zona atau lebih spesifik lagi wilayah-wilayah tertentu memang dari dulu kesulitan beras Pak. Iya. Pasarannya lah bukan. Ya khususnya daerah-daerah Indonesia bagian timur ya. Masih ya Pak ya. Iya, itu kan memang secara topografi dari sisi ketersediaan air dan sebagainya kan memang tidak terlalu cocok untuk tanaman padi yang butuh banyak air. Dia betul-betul butuh dikirimi ya. Ya, Papua itu mungkin hanya Papua Selatan gitu ya yang potensial untuk pertanian. Oleh karena itu secara alamiah ya memang itu daerah akan kekurangan beras. Apalagi tadi kita sebut di awal, banyak daerah yang tadinya makanan pokoknya bukan beras, sekarang nggak beras ke nasi. Yang disebut-sebut tadi dulu nggak makan beras, Pak. Nah, oleh karena itu saya selalu sampaikan, untuk daerah-daerah yang seperti ini, mestinya pemerintah daerahnya aware dan berinisiatif untuk bikin yang namanya cadangan pangan pemerintah daerah. Gitu. Nah, jadi kalau untuk daerah yang seperti Jakarta sebenarnya nggak terlalu ini, tapi dia bagus punya sistem, dia kan punya food station. Dia nggak punya padi, nggak punya sawah. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, daerah lain yang tidak punya sawah atau punya tapi sedikit, harusnya mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah sehingga tidak sepenuhnya tergantung kepada pusat. Kalau terjadi bencana alam, terjadi kenaikan harga yang tinggi dan sebagainya gitu. Dan saya selalu sampaikan bahwa harga pangan khususnya beras di zona 3 Papua Maluku yang sangat tinggi ini jangan dianggap normal dong. Ini kan harus dicarikan solusinya. Dicarikan solusi. Baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah. Jangan nunggu viral di medsos dulu. Jangan karena. Tapi kita positive thinking ya Pak Edi. Sebetulnya masih ada opsi-opsi yang bisa diambil pemerintah. Salah satunya tadi yang dicoba disajikan. Begitu ya. Kita mudah-mudahan dengan perbincangan dengan Pak Edi ini sekurang-kurangnya kita paham apa yang sedang kita hadapi dan mudah-mudahan pemerintah bergerak cepat ya untuk mengatasi masalah-masalah ini dan tetap saja nasib petani juga tetap harus menjadi pertimbangan yang utama. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama.